Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala habibina syafiina maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah Isya dan tarawih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita ini tidak ada lagi. Dan rasa syukur yang paling penting dan paling utama adalah sampai pada detik ini, sampai pada malam hari ini, kita masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan hidayah ini kita mampu untuk memenuhi seruan panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amaliyah di bulan Ramadan ini, di bulan suci yang mulia ini. Karena boleh jadi hadirin, pada malam hari ini ada saudara-saudara kita yang di sana sibuk dengan urusan-urusan dunianya, seakan-akan hidup ini selama-lama dunia ini, padahal hidup ini hanya sementara. Maka satu hal yang perlu kita patut syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah karunia hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kita bisa melaksanakan daripada amaliyah-amaliyah Ramadan kita. Dan alhamdulillah kurang lebih 18 hari kita telah melaksanakan ibadah puasa. Harapan kita semua bahwa ibadah yang telah kita laksanakan ini senantiasa dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bana janji Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Isya dan tarawih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah memasuki malam yang ke-19, yang mana ini janji Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa dari umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa melaksanakan ibadah Ramadan dan amaliyah-amaliyah di dalamnya hanya karena iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka semua dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kaidah bahasa Arab, ma ini adalah ma umumiyah yang sifatnya menyeluruh, seluruh apapun perbuatan dosa yang kita kerjakan pada 11 bulan yang lalu, baik dosa karena sebab mata kita, dosa karena sebab mulut kita, dosa karena sebab telinga kita, dosa karena sebab pikiran dan hati kita. Tetapi pada saat kita melaksanakan ibadah puasa pada saat sekarang ini hanya karena Allah dan Rasulnya, hanya akan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghapuskan semua dosa-dosa kita. Bapak hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, muncul satu pertanyaan untuk kita. Kenapa kita disuruh untuk berpuasa? Kenapa kita diperintahkan harus berlapar-lapar dan berhaus-haus selama kurang lebih 12 jam? Saya tadi sempat guyon sama Eja Suud, Bapak Aldi, kurang jangan itu yo ya mantap puasa pada jam 6, saya jam 6 pokoknya lah lonto itu malah ngampung Pak. Tenar lonto lang. Kita disuruh dari jam 6 sampai jam 6 ini puasa. Kalau seandainya Allah itu kita nampak, kita duduk dulu, kita diskusi dulu. Tetapi Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh puasa oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini sekarang ini dan dunia ini 12 jam ini karena Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala berhaus-hausan, berlapar-laparan yang selama-lamanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an,
Wa nada ashabun nari ashabul jannati an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Qalu innallaha haramahum 'alal kafirin allazina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba wa gharratuhumul hayatud dunya. Falyawma nansahum kama nasul liqaum yawmim hadza wa kanu bi ayatina yajhadun. Satu poin penting kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Yang kurang lebih 12 jam satu hari dan kurang lebih 1 bulan dalam 1 tahun ini. Tidak lain Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengalami sebuah kehausan, kelaparan yang selama-lamanya. Sebagaimana ayat yang telah kami bacakan tadi. Ketika penduduk neraka merengek-rengek, berteriak-teriak, wahai penduduk surga, an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Tolong tuangkanlah kepada kami, lemparkan kepada kami sedikit air atau sepotong roti rizki yang Allah karuniakan kepada kami dalam surga itu. Qalu innallaha haramahum 'alal kafirin. Maka penduduk surga mengatakan, wahai penduduk neraka, sesungguhnya rezeki ini, kue ini, air ini, nasi ini, daging ini Allah haramkan untuk orang-orang yang kafir. Yang menjadikan pertanyaan hadirin, siapa orang yang kafir itu? Yang dikatakan kafir itu siapa? Saya atau mereka? Kata Allah, allazina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba. Yang kafir itu adalah mengambil agamanya untuk main-main. Orang yang kafir itu orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengaku dirinya Islam tapi tidak berpuasa. Dia mengakunya dirinya Islam tetapi tidak sholat. Dia mengaku dirinya Islam, tidak sholat tarawih, tidak bayar zakat, tidak infak. Ini Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia menjadi orang yang kafir? Karena dia tagharratul hayatud dunia. Dia telah terpesona, dia telah terpengaruh oleh kehidupan dunia. Jangan sampai akan pekerjaan kita ini membuat kita kekal hidup dunia. Tidak, Bapak sekalian. Dunia ini sementara saja. Dunia ini hanya sesaat. Dunia ini hanya mainan. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazina takhazum dinam lahwa wa la'iba wa rasmul hayatud dunya. Mereka mengambil agamanya hanya untuk main-main. Tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyawma nansahum kama nasul liqaum yawmim hadza. Maka hari ini kata Allah, kami lupa kamu sebagaimana kamu dulu lupa kami di dunia. Kamu tidak mau taat kepada kami Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu bi ayatina yajhadun. Dan dulu di dunia ketika disampaikan ayat-ayat kami, kamu tidak percaya, bahkan kamu mengingkari bahwa itu hanya sebuah cerita belaka, tidak mungkin terjadi. Bapak Ibu hadirin Subhanahu wa taala, maka marilah mumpung kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini kita lupa Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan dalam 1 bulan ini waktu kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu Bapak hadirin, ibadah kita yang kita lakukan malam ini karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan terima ibadah kita ini. Ketika kita kembali kepada Allah, maka kita akan mempunyai bekal yang mumpuni. Hari ini tadi kita baru dikabarkan dengan dipanggil pulangnya saudara kita di Aloripit. Ini Bapak Ibu hadirin. Meninggal Bapak Ibu hadirin. Syukur-syukur kalau yang meninggal ini selama ini dia beribadah kepada Allah. Dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perjalanan masih panjang Bapak diri. Perjalanan masih panjang. Dunia ini cuma 60 tahun, 70 tahun, singkat saat saja. Masih banyak, masih lama Bapak Ibu sekalian. Di alam barzah, kapan kita habis di alam barzah? Alam kubur, lama. Kapan berakhirnya alam kubur? Kalau terdatang hari kiamat. Kapan kiamat datang? Masih lama Bapak Ibu sekalian. Masih panjang. Yang bakal kita dikubur itu di sini Bapak Ibu sekalian. Di dunia ini. La shalla wa la saddaqa. Kalau sudah masuk dalam kuburan, nggak ada lagi sholat, nggak ada sedekah, nggak lagi puasa. Di kubur sudah kita tinggal terima hasilnya. Sampai dunia ini terunggu, voka, runggu pasek, runggu rawat, runggu siram, maka itu pak bung hasil talian. Sampai dunia itu logo, sembajang logo, puasa logo, infak pelit, maka itu pak bung tengah kodian. Sampai dunia itu susah, sengsara, apalagi di akhirat kelak nanti. Bapak hari yang Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita ingatkan lagi. Bukan kami yang bicara ini berarti kami lebih baik, tidak. Ini kami sedang mengingatkan diri kami sendiri. Sebagai suami, bintang kita kanker. Ajak. Biasa ibu-ibu sampai mau akhir Ramadan, masjid sepi, pasar rame. Biasanya ibu-ibu nih. Lagi doi ngate kali cita-citanya mau beli bukan 2, sandal 4. Padahal itu kan nih. Ini Bapak Ibu,
Sama ini jamaah kita nih. Saya lihat pertama kali kami turun, saya musim aja zamannya sahapnya penuh. Bahkan sesak ini masjid. Pas lagi Allah mau berikan hadiah, Allah mau berikan gelar, status kepada kita, itu begas. Ibarat orang sudah masak enak-enak nih, semua hidangan sudah siapkan, mau makan, kita buyar. Ini kita akan terus orang yang rugi. Terbalik, orang-orang dahulu, as-salafus saleh atau orang-orang di Jawa sana, ketika 10 malam terakhir mereka rebutan, kejar bagaimana supaya bisa dapat malam Lailatul Qadar. Yang malam Lailatul Qadar itu kalau kita ibadah dalamnya dan berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, maka nilai pahalanya sama dengan 83 tahun kita ibadah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, peringatan-peringatan ini membuat kita lebih ingat lagi Allah, dan kita menyadari bahwa musi oyo sesaat nuang sementara nuang itu semua nu laut lawatun laut terpesing ai piangki yang wasangki yang sementara ngomong tiba-tiba besok bilang innal warizun telah meninggal dunia yang cara kemarin nila. Ini semua hak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.